Pada akhir abad ke-13, dunia Islam sedang berada dalam masa yang sulit. Banyak kerajaan besar telah runtuh, wilayah-wilayah Muslim terpecah, dan kekuatan baru mulai bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Namun di sebuah wilayah kecil di Anatolia, yang sekarang menjadi bagian dari Turki, muncul sebuah kerajaan kecil yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Asman. Tidak ada yang menyangka bahwa kerajaan kecil yang dipimpinnya akan berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar, terkuat, dan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Sebuah kekaisaran yang akan bertahan lebih dari 6 abad. Sekitar tahun 1299, Asman I memimpin sebuah suku kecil Turki yang hidup di perbatasan wilayah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Wilayah perbatasan ini sering menjadi tempat pertempuran. Namun justru di tempat yang penuh konflik inilah kekuatan Ottoman mulai tumbuh. Asman memimpin pasukannya dengan keberanian dan strategi yang cerdas. Ia tidak hanya berperang untuk memperluas wilayah, tetapi juga membawa semangat penyebaran Islam. Banyak suku-suku Turki dan para pejuang Muslim bergabung dengannya. Mereka percaya bahwa kerajaan baru ini akan menjadi pelindung dunia Islam. Perlahan namun pasti, wilayah kecil itu mulai berkembang menjadi kekuatan yang disegani. Setelah Asman wafat, perjuangannya dilanjutkan oleh putranya, Orhan Gazi, di bawah kepemimpinan Orhan. Ottoman berhasil menaklukkan kota penting seperti Bursa, yang kemudian dijadikan ibu kota pertama kekaisaran. Inilah awal dari sebuah kekuatan besar yang akan mengguncang dunia. Berapa dekade kemudian, Ottoman tidak lagi hanya menjadi kekuatan regional di Anatolia. Mereka mulai menyeberangi Selat Dardanella dan memasuki wilayah Eropa. Langkah ini mengubah arah sejarah. Pada tahun 1361, pasukan Ottoman berhasil menaklukkan kota Edirne. Kota ini kemudian dijadikan ibu kota baru dan menjadi pusat kekuatan Ottoman di Eropa sejak saat itu. Ekspansi Ottoman semakin cepat. Wilayah Balkan satu per satu jatuh ke tangan mereka. Pasukan Ottoman terkenal sangat disiplin, terutama pasukan elit yang dikenal sebagai Janissary. Pasukan ini dilatih sejak kecil dan menjadi salah satu pasukan paling ditakuti di dunia pada masanya. Dengan kekuatan militer yang kuat, Ottoman menjadi ancaman besar bagi kerajaan Eropa. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah dunia terjadi pada tahun ke-1453. Saat itu, seorang sultan muda bernama Mehmed II naik tahta. Ia memiliki mimpi besar, menaklukkan kota yang selama berabad dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Kota itu adalah Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kota ini dilindungi oleh tembok raksasa yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Banyak kerajaan sebelumnya telah mencoba menaklukkannya, namun semuanya gagal. Namun Mehmed II memiliki rencana yang berbeda. Ia membangun meriam raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Selama berminggu-minggu, pasukan Ottoman mengepung kota itu. Akhirnya pada tanggal 29 Mei tahun 1453, tembok Konstantinopel berhasil ditembus. Pasukan Ottoman memasuki kota dan mengakhiri kekuasaan Bizantium yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Kota itu kemudian berganti nama menjadi Istanbul. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah dunia. Setelah penaklukan Konstantinopel, Ottoman memasuki masa kejayaan. Kekaisaran ini terus berkembang hingga mencapai 3 benua Asia, Eropa, dan Afrika. Puncak kejayaan Ottoman terjadi pada masa pemerintahan Vision pada abad ke-16. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Ottoman meluas hingga mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, Balkan, hingga mendekati wilayah Wina di Eropa. Tidak hanya kuat secara militer, Ottoman juga menjadi pusat peradaban. Kota Istanbul berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di dunia. Ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan perdagangan berkembang pesat. Masjid-masjid megah dibangun, termasuk karya arsitek legendaris Mimar Sinan. Karya-karyanya masih berdiri hingga hari ini. Letak geografis Ottoman sangat strategis. Kekaisaran ini menguasai jalur perdagangan penting antara Asia dan Eropa. Barang-barang dari timur seperti sutra, rempah-rempah, dan keramik melewati wilayah Ottoman sebelum sampai ke Eropa. Hal ini membuat kekaisaran menjadi sangat kaya. Namun dominasi ini juga memicu bangsa-bangsa Eropa mencari jalur laut baru menuju Asia. Upaya inilah yang akhirnya memicu era penjelajahan dunia. Namun seperti semua kekaisaran besar dalam sejarah, kejayaan Ottoman tidak berlangsung selamanya. Memasuki abad ke-17, berbagai masalah mulai muncul. Korupsi di pemerintahan, konflik internal,
Dan kemajuan teknologi militer di Eropa membuat Ottoman mulai tertinggal. Kekalahan besar dalam Battle of Vienna 1683 menjadi titik balik penting. Setelah peristiwa itu, wilayah Ottoman perlahan mulai menyusut, banyak daerah di Eropa berhasil memerdekakan diri. Kekaisaran yang dahulu sangat kuat mulai melemah. Pada awal abad ke-20, dunia memasuki masa perang besar yang dikenal sebagai Perang Dunia ke-1. Ottoman bergabung dengan pihak Jerman dan sekutunya. Namun perang ini berakhir dengan kekalahan besar bagi mereka. Setelah perang berakhir, Kekaisaran Ottoman akhirnya runtuh pada tahun ke-1922. Wilayahnya kemudian berubah menjadi negara modern Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Dengan berakhirnya kekaisaran ini, berakhir pula salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah. Meskipun Kekaisaran Ottoman telah lama runtuh, warisannya masih terasa hingga hari ini. Arsitektur megah, budaya yang kaya, serta pengaruh sejarahnya masih dapat dilihat di berbagai wilayah dari Balkan hingga Timur Tengah. Kota Istanbul masih berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Masjid-masjid megah, istana, dan benteng yang dibangun ratusan tahun lalu masih memikat jutaan orang dari seluruh dunia. Kisah Ottoman adalah kisah tentang keberanian, ambisi, kejayaan, dan juga kejatuhan. Sebuah perjalanan sejarah panjang yang menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan kecil dapat berkembang menjadi kekaisaran yang menguasai 3 benua. Dan meskipun telah berlalu berabad-abad, kisah mereka tetap hidup dalam sejarah dunia.